Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dalam kesempatan pertemuan terakhir mungkin melanjutkan materi tentang yang berhubungan dengan masalah saum, yaitu sekarang mengenai Lailatul Qadar atau malam Qadar. Sebagaimana yang sudah pada mafhum bahwa malam Qadar itu adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan dalam Quran disebut atau digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Diawali dengan pengertian malam Qadar itu. Pertama, artinya bisa juga penetapan, yaitu penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Disebutkan wasumiyat Lailatul Qadri li anna fiha takdirul umuri wal ahkami wal arjaki wal ajal. Jadi semua penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Itu arti yang pertama, maksudnya penetapan. Yang kedua, artinya adalah kemuliaan. Mengapa mulia? Malam tersebut adalah malam mulia karena malam turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat Al-Qadar sudah pada mafhum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, di sana anzalnahu lailatul qadr. Jadi malam diturunkannya Al-Quran. Dalam Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, anjalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan milauhil mahfudi ila baitil izzati minas samai dunya sumana jala mufasalan biasbil waqi min salasi wa isrina sanatin. Berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya, Allah menurunkan Al-Quran dengan jumlatan wahidatan, sekaligus. Semua Quran turun milauhil mahfud dari mahfud. Jadi dari Lauhul Mahfuz itu sekaligus semua Quran yang sekarang 30 juz itu langsung turun kemana? Ila Baitul Izzah, Baitul Izzah di langit dunia, langit pertama. Nah, dari langit baru turunnya secara berangsur-angsur selama pisalasi wa isrina sanatin, selama 23 tahun. Nah, itu mengerti pengertian malam Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi satu penetapan, yang kedua kemuliaan. Selanjutnya setelah pengertian apa malam Qadar itu, di sini ada keistimewaan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mana kemuliaan? Malam ini nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam Muwatta Hojin nukil dari Muwatta Ibnu Malik tadi, khairu min alfi syahrin maknahu al amalu sholihu fi lailatul qadri khairun minal amali fi alfi syahri laisa fiha. Maknanya adalah amal soleh pada malam Qadar itu nilainya akan lebih baik 1000 bulan dibandingkan amal pada lain malam itu. 1000 bulan itu adalah selama 83 tahun 4 bulan. Karena asbabun nuzulnya juga di sana disebutkan dalam Ibnu Katsir mengenai turunnya Al-Qadar itu, surat Al-Qadar, wa qala Ibnu Abi Hatim an Ali bin Urwah qala zakara Rasulullah sallam yauman arba'atun min bani Israil abadu Allah samanina aman
walam ya'suhu tarfata ainin fadzakara Ayyuba wa Zakaria wa Hizkil bin Ajuz wa Yusa bin Nun. Dari Ali bin Urwah berkata, Rasulullah SAW menceritakan dalam satu hari ada 4 manusia di Bani Israel abadullah, beribadah keempat manusia itu, Nabi itu, Allah pada Allah, samanina aman 80 tahun. Bahkan selama 80 tahun itu lam ya'suhu torfatain, tidak pernah maksiat. Torfatainin, sekejap mata, kalau istilah ini sedetik pun tidak pernah maksiat. Pada karo maka bercerita Rasul menceritakan yaitu Nabi Ayub alaihissalam, wa Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam, wa Hizkil bin Ajuz, Nabi Hizkil bin Ajuz, wa Yusa bin Nun, dan Yusa bin Nun. Nah, para sahabat kaget. Bahkan dia boleh dikatakan, aduh, iri, 80 tahun ibadah tanpa maksiat sekejap mata pun, 1 detik pun. Maka ketika itu pun turunlah Jibril dengan menurunkan surat Al-Qadar. Jadi ini keistimewaan beribadah 1000 tahun itu, 1000 bulan itu akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu selama itu pada malam Qadar. Apabila dia melaksanakan ibadah semalam suntuk pada malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dilaksanakan atau oleh 4 nabi itu yang tidak pernah maksiat sekejap mata pun. Maka jika umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah 1 malam pas bertepatan dengan malam Qadar, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Itu yang kedua mengenai keistimewaan. Ya, sedikit lagi yaitu tentang waktunya. Kapan malam Qadar itu atau Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah pas waktunya itu rahasia. Cuman Rasul menjelaskan, hadis Rasul, taharo Lailatul Qadri fil asri awakhir min Ramadana. Carilah malam Qadar itu pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 21 sampai akhir 29 atau kalau yang 30 di sanalah malam Qadar itu. Bahkan sebagian hadis menjelaskan ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Nah, tapi itu pun masih rahasia. Nabi bahkan sudah bersiap-siap begitu masuk tanggal 10 terakhir 10 akhir Ramadan atau 21 ke sana, maka Rasul siap-siap. Sada mijarohu wa ahya lailuhu wa iqodo ahlahu. Dia sada mijarohu, menyiapkan, mengencangkan, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan ahli-ahlinya. Nah, untuk menyongsong atau mencari pada malam Qadar itu. Jadi tanggal 21 itu awas jangan terlewat. Nah, itu. Karena di sanalah malam Qadar adanya. Nah, itu. Selanjutnya apa yang harus dikerjakan atau amalan-amalannya? Nah, amalan-amalannya yang pertama adalah iktikaf. Mana iktikaf? An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful asra awakhira min Ramadana hatta tawafahu Allahu azza wa jalla summa itakafa azwajuhu min ba'dihi. Hadis ini sahih Bukhari, sahih Muslim. Bahkan bukan hanya sahih Bukhari, sahih Muslim, tercantum juga dalam Ibnu Majah, Abu Daud dan Sunan Tirmidzi, Ahmad bin Hambal, Sunan Kubro itu ada di dalam mengenai
Nabi i'tikaf di 10 akhir Ramadan, bahkan ketika Nabi telah wafat dilanjutkan dengan istri-istri Rasul tentang i'tikaf itu. Jadi kita pun dalam mencari malam qadar itu mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan, jangan terlewatkan. Setiap malam usahakan i'tikaf di masjid. Ya, sesuai dengan kemampuan. Mau dari jam 1 malam sampai subuh silahkan, atau sampai waktu sahur ya silahkan. Atau mau jam 11, jam 12 sesuai dengan kemampuan. Itu adalah i'tikaf. Kedua, juga bisa perbanyaklah doa pada malam qadar itu. Apa doanya? Ya, diantaranya ada Siti Aisyah berkata, "Ma aqulu fiha," apa yang aku ucapkan pada malam qadar itu? Maka Nabi menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni." Nah, itu ucapkan. Atau doa-doa yang lain saja. Tapi umumnya Rasul menganjurkan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak doa-doanya pada malam qadar itu. Jadi waktunya usahakan jangan lepas dari 10 terakhir Ramadan itu, semua jangan ada yang terlewat. Siap usahakan i'tikaf di masjid sesuai dengan kemampuan. Ya, idealnya adalah semalam suntuk, jangan pulang ke rumah. Itu idealnya. Sekarang ada bahkan di bagian masjid-masjid lain banyak berjamaah atau i'tikaf berjamaah dalam 10 akhir pada bulan Ramadan. Nah, untuk mengisi atau agar mendapatkan malam qadar itu, waqala Sa'id bin Musayyab, "Man syahada al-maghriba wa isya'a fi jama'atin faqad akhadha bihadihi milalatil qadri." Nah, kata Sa'id bin Musayyab, siapa atau orang yang melaksanakan maghrib berjamaah, isya berjamaah, atau tarawihan berjamaah di masjid, dia pun akan mendapatkannya malam qadar sebagian. Nah, karena itu jangan lewatkan tarawihnya, maghribnya, isyanya, bahkan kalau bisa i'tikafnya. Itulah amalan-amalan yang dilaksanakan pada malam qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam qadar itu diisi dengan ibadah, macam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cirinya orang yang mendapatkan malam qadar itu setelah saum Syawal itu nilai positif atau ada perubahan pribadinya dalam nilai positif atau akan lebih baik. Ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.